Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, adik-adik remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, hingga malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, beriktikaf di masjid sangat barokah niki, yaitu Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah wa syukrillah, niki adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga mendapat kesempatan, kekuatan, taufik hidayah mau pada ngiring Blogom Semi dalam rangkaian acara yang sangat mulia, yaitu peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang nyampaikan oleh Blogom Sami, maka selalu saya menganjurkan untuk banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan berselawat kepada Nabi, apapun yang menjadi kesulitan kita insyaallah teratasi. Yang jauh didekatkan, sategeng dilunakkan. Nah, niki berkat selawat Nabi niki le dunia. Tapi di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat. Pasti kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, Isra dan yang kedua Mi'raj, ada dua peristiwa sangat luar biasa yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka Isra dan Mi'raj niki adalah salah satu dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan oleh Allah, tidak diberikan kepada para nabi. Kalau nabi-nabi terdahulu tidak ada kisah Isra Mi'rajnya, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus kepada beliau diberikan oleh Allah keistimewaan tak terbau sinaran Isra dan Mi'raj. Nah, di dalam ayat niki secara tersirat menjelaskan peristiwa niki. Pertama, Allah bermanik subhana. Arti subhana niki maha suci Allah. Ele segala sifat-sifat kekurangan. Ele segala sifat-sifat kelemahan. Oleh karena itu diawali dengan keyakinan dulu. Haruslah kita yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan, sifat sempurna. Maka diawali dengan subhana, karena yang akan dibicarakan niki sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Maka Allah mau mengawali dengan subhana. Lamun dia sadu si kekuasaan Allah, kudrat iradat Allah, dia tahu percaya ujuk Isra Mi'raj. Tapi dasar daripada ini adalah yakin dulu dengan kudrat dan iradat Allah. Maka Allah mengawali dengan subhana. Kemudian ayat niki melanjutkan allazi asra.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, bukan Nabi berangkat, diberangkatkan para tiang baru lidare aras pira menit niki 12 menit lidare datang jago. Lamun tak percaya, lamun ka lampak mesa lampak ding jenewa di satu. Tetapi tiang terpelai, yang tokol mulai dulu le mobil ni ke tokol bahasa pelai mobil. Bagi yang yakin tiang 12 menit dari Dare ke Jago, orang yang sudah tahu kecepatan mobil, yakin dengan kecepatan mobil, maka pelunggum sadu percaya pelunggum adik. Kemudian lampak mesa jepiran mulai jogang tuan dia sabas, tidak akan percaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini asra, Allah yang memberangkatkan. Allah, kekuasaan Allah di atas segala-galanya, selesai masalah. Kenapa? Kita yakin dengan kudrat iradat Allah. Ada merasa baru, pelunggum yakin dengan kecepatan mobil 12 menit dari Dare datang Jago. Sadu apa nih? Pelunggum sadu. Kenapa? Yakin dengan kecepatan mobil. Lapun, lantung teres, lantung kelikit, lantung semangat. Milu le motor ni kementelah doa. Pada kelaik datang tiang dait kelikit semangat ni. 12 menit mas. Menanya kan bercerita kelikit sehara le dari baru datang Jago, dari Dare saya terbang datang ke sini 12 menit. Nah, ini kelikit masih bisa datang 12 menit. Teres pun bau 12 menit dari Dare datang Jago. Lagu ndek lampa di ndek lampa mesa terpelai je motor. Nah, begitu juga Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita yakini roh dan jasad. Ada dalilnya. Ndek napa Isra Mi'raj mimpi ndek. Namun mimpi tiang pelungum bayajit beri pojok Mekah. Tetapi Allah menyebut bi'abdihi, al-abdu ar-ruh wal jasad. Para tiang saya ini hamba Allah, bukan roh saja tetapi roh dan jasad. Maka Allah menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, kemudian yang kedua seperembit kelai arah seberak lailan nakirah kawin ini dalam kaidah Arab tufidul qillah arah seberak. Maka Syekh Dardir menyebut qubailas subhi, gedut isim tasgir, qubailas subhi, karing seberana subuh. Jadi harus niki berkeyakinan akidah ahlus sunnah wal jamaah Isra Mi'raj niki mukjizah, Isra Mi'raj kudrat iradat Allah, Isra Mi'raj roh dan jasadnya. Dan bukan semalam suntuk. Namun Arab bahasa semalam suntuk kurang tepat. Yang tepat lailan nakirah arah seberak. Dari mana yang disebut dengan Isra? Minal Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram niki di zaman niki, di zaman Isra Mi'raj niki hanya maqam. Yang dikatakan Masjidil Haram pada era itu adalah maqam. Maqam dari bahasa tiang pelunggum, tempat orang tawaf niki. Kemudian ada namanya Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim niki bagian daripada maqam. Maqam Ibrahim li julun lawang Ka'bah. Iaran Maqam Ibrahim. Nah, minal Masjidil Haram, tepatnya dari mana? Ada dua riwayat. Arab sabase dari rumahnya Ummu Hani. Karena rumahnya Ummu Hani niki berdekatan dengan Hijri Ismail dik masalah. Tetapi riwayat yang sahih
baginda Nabi pada waktu itu nyari ili Hijir Ismail hancen telu Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Abbas kembali dengan nyari kajian telu lantaran wasa ninggal pamannya Abu Talib nah ini jendinara sambil bantal Muhammad dan ngonen pembilang bantal sakedun Khadijah ninggal juga Khadijah maka khawatir orang-orang keluarga Nabi yang sudah Islam jangan nanti ditikam atau terculik maka pihak ronde membuat ronda yang ronda pada malam tanggal 27 bulan Rajab niki adalah Sayyidina Ja'far dan juga Sayyidina Abbas pamannya nah ia ronde niki menjaga baginda Nabi SAW pada malam itu baginda Nabi tidur di Hijir Ismail tepatnya di bawah pancoran emas. Nah baru Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemputnya. Demak si malaikat Jibril, kemudian malaikat yang lain tidak kenal karena yang tahu Nabi Muhammad SAW Jibril karena dialah berkomunikasi dengan wahyu. Jika malaikat selain bahasa Allah sampai nia zalikan nur tamonyan ruang cahaya yang tidur di tengah maka tidak disadari oleh dua orang niki terbaik baginda Nabi tekuluk li Zamzam li Zamzam niki tantap selangkah wa tasiyab alat-alat Rabbani semuanya alat-alat Rabbani untuk dioperasi min tagar niki ran tagar dari bahasa tiang pelunggung bacol tagar operasi ini terbelah dua niki tidak punya darah dan sebagainya dengan kudrat iradat Allah nah, kemudian tersugul hati dibersihkan dengan air Zam-Zam kenapa dipilih air Zam-Zam karena air Zam-Zam niki adalah salah satu daripada mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam belu cerita Zam-Zam niki maka Zam-Zam niki dari sejak ada sampai sekarang tidak pernah kering di Nuwa Tais tahun 1980 ketika terjadi pemberontakan jenderal polisi namanya Jenderal Juhaima memperalatkan seorang hafiz Quran namanya Muhammad bin Abdullah. Nah Muhammad bin Abdullah ini dinobatkan sebagai Imam Mahdi dan saya termasuk saksi sejarah. Kemudian dibayarlah Muhammad bin Abdullah ini di antara Maqam Ibrahim sama pintu Ka'bah pada waktu subuh dan pada waktu itu yang menjadi imam subuh adalah Syekh Muhammad Subayil dan saya hadir sembahyang subuh di sana. Kemudian terjadi tertutup pintu Masjidil Haram sampai dikuasai oleh pemberontak 14 hari sampai kalah pemberontak nih. Nah setelah kalah pemberontak dibuka kembali Zam-Zam niki, perintah Raja Khalid waktu itu supaya Zam-Zam ini dikuras, terpasang pipe solas, pipe air ini penyedot nih, dan bau rang, ini kena kurak rang, wika merang nih, dan nensak. Maka Raja Khalid menyatakan sudah. Nah kalau tidak mukjizat, tidak mungkin air niki akan kering. Tapi sampai sekarang tidak pernah kering. Maka dipilih oleh Allah untuk membasuh hati niki pakai Zam-Zam. Kenapa tidak pakai air dari surga? Karena air Zam-Zam nomor 2 keabdalannya setelah air yang muncul di celah-celah jarinya Nabi. Dalam kitab Bajuri disebutkan afdalul miyah ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba.
yalihi ma'u zamzam fal kausar. Paling afdal air ma'un qad naba'a, air yang telah meluncur min baini asabi'in nabiyil muttaba', di celah-celah jarinya Nabi. Yalihi ma'u zamzam, nomor 2 air zamzam. Fal kausar, nomor 3 air kausar yang nanti kita minum di surga. Apabila kita sudah minum air kausar niki, lam yazma' ba'daha abada, bukan tak melek minum selain lain. Apabila kita sudah minum namanya air kausar. Tapi tidak dipakai pada waktu yang surah merah, yang dipakai adalah air zam-zam. Dan air zam-zam ini tiang buktikan, karena tiang cukup lama minum zam-zam di Mekah, masih tahu lalu neduk di sumur tahun 75-76 ni. Dan saya mula nanen tangka ni mulai maik rasa. Dan karomah air zam-zam, sumur zam-zam ni. Para jamaah kalau masih bengenget yang lupa-lupa. Teh lalu anu tua. Lalu mbeke beli sumur zam-zam, lalu mbeke yang datang sumur zam-zam ni memelepar. Kembali ni melepar mar amun beleng si ngambuk ni. Mutiang masih bajang, masih kode. Sang selam tua ni. Wikam sela keber ke malam ni. Sang selam tua ni kun onde. Pecuan sekali nak onde ngekuna ni je am seker subuh lama dia mak tuis-tuis. Lagi ngengaku. Tahu anak baing kun ni. Pupuk mengebing kau ni anewan, ane tobat baca istighfar sampai istighfar 100 kali, kemudian yang berikan minum, alhamdulillah tahun cekak. Karomah zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Aku sabi terniatang ye wasa tendai. Ane dalam sekolah waktu zam-zam itu enam, bau tu ni nyampah. Ini kekeramatan air zam-zam dan sampai sekarang tidak pernah kering. Ribuan jutaan umat manusia, lain saya terjauh si jalo, lain saya terjauh si tenem tobengan, lain saya terkawi macam-macam. Nah di sanalah Rasulullah SAW dibersihkan dengan air zam-zam ini. Maka operasinya Nabi niki untuk persiapan menghadap kepada Allah. Dibersihkan hati. Wa mala'ahu ilman, ilmu bujul. Yang kedua hikmatan, kearifan. Karena setiap orang alim belum tentu arif, tapi orang arif pasti alim. Saran arif niki bijak, sangat bijak. Maka apa yang diselesaikan oleh baginda Nabi SAW diselesaikan dengan cara yang searif-arifnya. Wa malahu ilman wa hikmatan wa yaqinan, keyakinan, ditaruh dalam hatinya keyakinan. Maka apa yang didatang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW langsung meyakininya. Nah itu kurang titik ilmu antara lagu yakin terkurang. Ya surun ditaji oleh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, niki janji Allah. Siapa di antara kita yang betul-betul yattaqillah, takut kepada Allah dengan segala perintahnya dikerjakan dan larangannya dijauhi, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Maka inilah yang menjadi pegangan. Maka mala'ahu ilman wa hilma wa hikmatan wa yaqinan wa hilman. Hilman ini Tuhan si sabar. Maka orang-orang pemegang agama
dai-dai, para tuan guru, para ustaz ini harus dia memiliki ilmu, kearifan, kesabaran dan keyakinan. Makin arah guru yakin, kurang sabar. Nah nih mulai pengajian rame, mulai mak kurang nyenger guru nih, kurang sabar. Dia istiqomah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, bekal nikilah. Maka setelah diisi semuanya, summa atbaqahu. Kemudian diperepet balik. Perepet. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Operasi yang terakhir bagi Nabi SAW. Karena operasi pertama ketika di rumahnya Ummu Hani, ini apa? Ummu Halimatus Sa'diyah, umur 4 tahun. Kemudian menjelang balik. Kemudian yang ketiga menjelang nubuah. Yang keempat menjelang Isra dan Mi'raj. Maka Rasulullah SAW yang disebut insanun kamil, manusia yang paling sempurna dari sisi apapun, menyelidiki sudah dia memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kemudian subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tidak hanya niki dalam Isra Mi'raj niki, tapi akan diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda keagungan Allah. Maka dengan persiapan yang sesingkat-singkatnya, mengalahkan teknologi yang secanggih-canggihnya pada saat niki. Yang masih ingat tahun 80-an, seorang pangeran Arab Saudi, namanya Pangeran Sultan bin Salman, anaknya Raja Arab Saudi yang sekarang, namanya Sultan bin Salman. Dia adalah salah seorang astronom Islam yang pernah membaca Yasin di luar angkasa. Ketika diwawancarai di TV Saudi Arabia pada waktu itu tahun 80-an, dia diwawancarai bagaimana persiapan bisa masuk dalam kategori astronom di Amerika. Menjadi peserta saja dilatih 3 bulan. Setelah lulus fisik dan sebagainya lagi 3 bulan. Secara seluruhannya itu kalau tidak salah dengar dia antara 6 bulan 9 bulan menjadi astronom, baru bisa naik nih, berlatih di udara kosong dan sebagainya. Tetapi intinya ketika itu dia bercerita di TV Saudi Arabia, yang ajaib bin ajaib katanya dia, kedengaran azan Masjidil Haram, kedengaran azan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah, dia baca Yasin di sana. Nah, intinya apa? Kalau dibandingkan dengan persiapan yang dicanangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, hanya beberapa detik saja. Dioperasi, diisi ilmu, keyakinan, kesabaran, ketahanan dan sebagainya. Nah, kemudian baru diisrakan. Nah, yang namanya Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaran Isra. Perjalanan. Kenapa yang disebut tidak disebut Mi'rajnya? Karena pada waktu era itu, kalau menyebut Sidratul Muntaha oleh orang-orang Quraisy tidak akan tahu. Tapi yang dia tahu paling jauh dunia adalah Masjidil Aqsa. Maka di sana disebut oleh Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan.
Ya Malik Jibril, ya Muhammad, telah tersedia di depanmu itu, di belakang, di luar masjid ini, burak. Burak niki bahasa Syekh Dardil minal barak, si becat mana kisap. Wa qila minal barik, bagian menyebut katanya Syekh Dardil minal barik, si putih. Kedua-duanya benar, si becat mau putih. Dan dia ini binatang surga, tidak sesuai dengan binatang dunia, bersayap, berkaki 4. Kalau dalam ilmu biologi, kalau berkaki 4 tidak mungkin bersayap. Tapi burak adalah berkaki 4 dan bersayap. Niki ayat min ayatillah. Nah, burak niki dikisahkan oleh ulama salah satu di antara binatang yang akan menjadi isi surga. Burak. Kenapa burak ini masuk surga? Karena kendaraan anbiya. Jadi kendaraan para nabi. Nabi Allah Ibrahim ketika dari Palestina ke Mekah pakai burak. Nah, niki karena apa? Karena dia adalah sangat disebut sebagai kendaraan anbiya. Kemudian yang masuk surga selain burak juga Baqarah, ada sapi betina, yaitu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, menjadi nama surat. Kisah Bani Israel telah terbunuh, maka disuruh menyembelih seekor sapi sapi betina. Yang ketiga naml, maka diabadikan oleh Allah menjadi nama suratul Naml. Naml cara itu teres. Kenapa teres masuk surga? Peduli. Ketika tentara Sulaiman datang mau diinjak, urkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Semeton jari tama pencak di tentera Sulaiman Pak. Maka semua teres tama supaya dengan diinjak oleh tentaranya Sulaiman. Gara-gara peduli kepada sesama, teres niki masuk surga dan diabadikan namanya menjadi nama suratul Naml. Kemudian juga acong tamu surga nih. Kenapa acong nih kita masuk surga? Karena membela, ada 7 ulama yang dibela pada zaman Bani Israel dulu. Yamliha, Maksalina, Maslina, Marnush, Dabarnush, Syazanush, Kapastatius. Buronan pemerintah karena tidak sesuai dengan akidahnya. Kemudian dikejar. Kemudian anjing niki yang mengikutinya. Maka anjing niki binatang yang paling cerdas. Tidak ada binatang yang secerdas anjing. Takallub, ya, orang yang sudah memiliki takallub di atas jenius. Niki anjing niki sangat luar biasa cerdasnya. Dan yang kedua, sangat luar biasa kesetiaannya terhadap majikannya, acong niki. Sehingga acong niki dia memiliki hassas, naluri yang sangat tajam. Orang ini jadi buronan, dituruti, dibuntuti sampai masuk ke dalam gua. Tapi itu niki mutedem. Anjing niki tukul di mulut gua. Coba aja perhatikan anjing. Anjing dia tidak menit siaga terus anjing. Dan ampuraya yang paling mahal niki, coba begitu Pak Polisi, berapa harga anjing pelacak? Ada macam-macam, kopral sampai kolonel niki. Tak jadi jaga Masjidil Haram waktu pemberontakan niki kolonel. Gajinya 40.000, mesan kaken si acong nih. Nah niki, jadi mahal karena luar biasa. Nah, ada seorang raja memiliki anjing yang sangat luar biasa. Bertemu raja niki dengan sesama raja, tamunya. Nah, kemudian si niki, dia pelayannya niki diupah untuk meracuni raja desa mati. Akhirnya ditaruhlah minuman niki di atas mejanya raja oleh pelayan, sudah ditaruh racun.
Bilin datang anjing ni, langsung nyepak ni, menggah raja. Hampir mau ditembak batu ni. Lagu datang meong enem anu niki, meong niki mati. Di sanalah tahu raja itu di sini kesetiaannya luar biasa. Saya ditekangan. Lagu arak lemah masih acong dia. Arak maling penter samulu penter maling. Dan bau ngekedu bae mutong ngolok doa. Lalu beli balung kolok tu dalam isi entah. Jadi ngolok lewa si balung tu. Kamu pokoknya tengkulang si balung tu maling ni kebetape tantamu. Ia wabatur arak sifat anjing soal kelemahan anjing ni setia luar biasa lagu lemun di nuah mau rekengan dia paling ngolok ma penjaga mun mau amplo mau teduh wah ceramah pirantu kah tepasila terus dia kasih wal mu amplo al mukarrab jeran haram dua tampo pelamu enggak apa-apalah khilaf pecah dikena khilaf. Nah itu ada memang binatang niki memiliki kelebihan, ada juga kelemahannya. Maka manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Nah anjing niki masuk surga gara-gara apa? Membela ulama. Basung tamu surga ndek nyanda tende bersedekah ndek. Tapi masuk surga karena setia sama ulama. Oleh karena niki kita juga alhamdulillah setia sama ulama karena ulama itu generasi penerus dakwahnya Nabi, pewaris Nabi, makamnya sangat luar biasa. Innama yakhshallah min ibadi al ulama. Tapi ulama niki kalau yang memiliki ilmu, tetapi harus dibarengi dengan khasyah. Kalau tidak ada khasyahnya tidak bisa. Luwe dengan alim lagu dinara khasyatillah nih. Innama yakhshallah min ibadi al ulama, yang bagaimana? Yang memiliki khasyatillah, takut kepada Allah. Di darat dengan tetap tegak hukum nih. Maka anjing niki dikategori masuk surga. Karena apa? Setia sama ulama. Nah baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa baginda Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi tidak langsung singgah di Madinah, singgah di Taibah, singgah di bawah pohon kayu di mana Nabi Musa beristirahat, kemudian di Baitul Laham di mana Nabi Allah Isa dilahirkan, baru ke Masjidil Aqsa. Ada makna daripada ini. Kenapa disinggahkan di Madinah? Maka Jibril sudah memberitahukan, wa ilaiha al-muhajirah. Wahai Muhammad, tempat ini nanti kamu akan berhijrah. Kenapa berhenti di bawah pohon kayu yang mana Nabi Allah Musa berteduh ketika dikejar Fir'aun? Tidak hanya engkau wahai Muhammad yang dikejar kaummu, orang yang pernah singgah di pohon kayu ini pun mendapat tantangan. Nabi Allah Musa dikejar oleh kaumnya Fir'aun. Nah kemudian Bait Laham, tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, di bawah sebuah korma, bukan pohon cemara, korma. Nah kemudian Qusurus Syam. Nah kelima isyarat ojok sembahyang salima waktu. Maka kerawuhan baginda Nabi SAW di Masjidil Aqsa niki wadah tersambut. Sudah disambut oleh penduduk langit. Marak basen selawat Syekh Mahmud Khalilul Khusari. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal ib. Niki bilang dulu tenan niki. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Dengan siapa Nabi fa shalla? Kullu man fis sama.
Semua makhluk yang ada dari langit diturunkan oleh Allah, yang sudah mati dihidupkan kembali, malaikat dan para nabi. Wa antal imam, engkau hai Muhammad menjadi imam. Maka sembahyanglah di sana di Baitul Maqdis. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sembahyangnya waktu itu? Mislu seperti sembahyang yang kita kenal. Niki sebagian ulama menyebut seperti itu. Nah, luar rangsa sembahyang baru malaikat Jibril pesila. Untuk apa? Ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa menerima perintah sholat. Nah, karena sembahyang ini satu-satunya syariat Islam yang tidak diterima melalui Jibril. Kalau yang lain ini melalui Jibril, tapi sembahyang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan